Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya kau sembunyikan bagi para bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapa putra selain Bapa, dan siapa Bapa selain putra, dan orang yang oleh putra diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kedua bacaan pagi ini mengarahkan kita kepada saat-saat masa lampau, nabi-nabi masa lampau menubuatkan Yesus. Masa Advent pada pekan hari ini merujuk atau mengingatkan kita kembali bahwa nabi-nabi pernah mewartakan tentang sosok yang akan menjadi raja damai dari keturunan Daud. Nah, Yesaya dalam bacaan pertama menegaskan itu. Maka tadi kita semua mendengar begini, pada akhir zaman sebuah tunas akan keluar dan dari tunggul Isai, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Mau menunjukkan di sana bahwa dari keturunan Daudlah akan ada raja yang dinanti-nanti dan diwartakan oleh para nabi, termasuk Nabi Yesaya ini. Kemudian Yesaya juga melanjutkan, Roh Tuhan akan ada padanya. Apa yang diwartakan oleh Nabi Yesaya ini terpenuhi dalam diri Yesus yang hari ini tadi kita dengar. Injil mencatat begini, pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang disebut ini bukan Roh Kudus sesudah Yesus bangkit, tapi Roh Allah sendiri yang juga diwartakan oleh Nabi Yesaya. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memang orang yang sosok yang telah diwartakan, telah dinubuatkan oleh para nabi, dan itu terpenuhi dalam dirinya. Menariknya adalah Yesus tadi juga mengatakan kepada para murid begini, berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Siapa yang diajak bicara seperti ini? Yang diajak adalah orang-orang yang saat itu menerima Yesus, murid-muridnya. Karena banyak nabi itu pengen melihat sosok dari keturunan Daud itu seperti apa, dan pengen mendengarnya. Dan berabad-abad nabi-nabi pendahulu belum sempat melihat. Nah, orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, itulah yang melihat Yesus langsung, mendengarkan Yesus langsung. Namun sayangnya masih ada juga orang yang tidak percaya kepadanya. Maka merenungkan bacaan hari ini kita semua diajak. Yesus sudah hadir 2000 tahun lalu. Sabda Yesus yang hari ini tadi diberikan kepada murid-muridnya, berbahagialah kalian yang bisa melihat dan berbahagialah kalian yang bisa mendengar. Artinya orang-orang pada zamannya bisa melihat Yesus dan bisa mendengar Yesus. Sekarang kita yang hidup tahun 2000 tahun kemudian ini, apakah kita sanggup juga mau melihat Yesus, mau mendengar Yesus? Tentu kita tidak hidup pada zaman itu yang bisa melihat secara fisik, tapi bisa kita jumpai dalam sakramen-sakramennya, Ekaristi, sakramen tobat, sakramen baptis, sakramen minyak suci, dan seterusnya. Itulah karya-karya Yesus yang hadir, yang hanya bisa kita lihat dengan kacamata iman. Kita dengar,
apa yang menjadi iman kita. Maka Gereja Katolik itu mengajarkan yang kita doakan adalah yang kita imani. Maka doa-doa kita itu mengungkapkan iman kita, termasuk hari ini. Moga-moga masa Advent menjadi persiapan bagi kita untuk makin melihat dan makin mendengar sabda-sabda Tuhan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.